abdi dalang, abdi oge wayang. Inge, Arjuna, abdi keneh, anu nimbalana. Pacarioskeun hiji permasalahan di imah Arjuna. Alatan inggis ku bisi basa ku beja. Aduh, dumamprak dumangkara. Paribasa mes-mes Kakang Semar, Duryudana, Yudhistira, gitu oge nakula saderek. Aya kitu nakula saderek? Aya. Saderekna sadewa malebah dinya. Ieu kuring bari maksudna bade curhat. Tong tadi nyeri tong tarik teuing eta peti teh ternyata simbol naon tah ieu teh simbol di Nagarapan. Inge oh nyogoan juga ieu wayang kacaritakeun keur sedih sabab boga pamajikan di ditu di dieu tapi ripuh teu bisa balik-balik kaca. Di lockdown tapi teu naon da geuning di lockdown teh kabeh. Inge Arjuna gogar oh akang itu kasih dewala ka dieu kitu aya naon akang abi kene tenangnya abi kene ieu mah bebaskeun mah ieu wayang dalang kene dalang wayang kene hirupna ku wayang hirupna ku dalang abdi mah dalang hirupna anu lagu teh geuning wayang teh dharma hirupna ku wayang kitu teh geuning-geunaheun anu sedih tah kumargi kitu palawargi sadayana dina ngaguar ayeuna perjalanan panjang Arjuna lir ibarat rel kereta api ari api aya rel sapanjang rel kereta api nah habet wawanianan ieu datang ka ieu jagat. Inge. Oh. Lagi apain sih? Ieu mah sok ngaleuleuskeun mood. Mood apa? Ari ieu naon ieu? Yaudah, aku mau nanya dulu ke Mamang. Ngapain sih kayak barusan? Ieu teh hartina wayang. Nu dipake teh hartina dalang. Ti luhur nepi ka handap wayang jeung dalang teh geus nyekruk ti dituna. Bisa ngadalang lamun urang apal kana wayang. Bisa ngawayang lamun urang apal naon hartina dalang. Jadi ngadalang jeung ngawayang teh beda. Jujur loh, aku tuh makin gak ngerti sama Mama. Barudak ayeuna nu moal apal teh kadalang ngawayang marukana sarua beda. Berat mana ngawayang jeung ngadalang. Tah eta nu ngabedakeunana. Sing naon talan? Emang mau apa? Wayang apa? Ari disebut wayang mah ieu nya urang teh wayang hirupna kusaha. Disebut dalang urang teh dalang, deuk urang ngahirupan saha. Eta teh sindir siloka jeung simbul. Disingkat S. S dari mana? Nggak ada. Dasar. Sindir siloka jeung simbul. Nya singkat S bener. Jadi ceritanya teh Mamang teh lagi apa berarti teh? Ieu teh dalam rangka naon teh mengamumule. Lain melestarikan, mengamumule lebih jerok, tibatan ngamumule. Bedanya apa sih ngamumule? Mengamumule, jadi campur antara Indonesia jeung Sunda. Mengamumule. Sanes kolaborasi pun dipadukeun. Aduh, ieu mah lebih luhur lah, lebih luhur. Adu manis. Dipadukeun. Mengamumule teh jadi hartina 50-50 Indonesia jeung Sunda. Oh jadi lain saukur eta meresep gini Mang. Ya sekarang teh zaman udah berubah. Pasti. Iya masih gini. Mamang mau kemana? Iya dia pindah. Aku pindah. Kela tenang. Zaman mah teu robah. Anu robah mah urang anu ningalina, anu ngajamanana. Zaman mah teu robah angger panon poe ti ditu datang ka dieu, nyurup ka ditu ka dieu. Ya tapi kalau Mamang gini terus ya
selalu tradisional. Sanggar kita mau maju gimana? Iya, tah teu apal nu disebut alo-alo teh kanyaho. Yeuh, urang teh di Nararaga pojok NJP ngubaran. Jadi urang salah sahijina dina ngubaran ieu teh naon? Ngaguar budaya urang teh salah sahijina Sampurasun golek. Rampes. Aduh. Iya kumaha di teteangan teh paingan di teteangan leungit atuh peti atuh. Cik atuh dalang keur lieur teh ulah sok liliaran kieu ieu kumaha urusanna. Ta dulu. Eungap lamun teh peti teh eungap abdi. Hoyong keluar. Bapak siapa? Saya kan dalang wayang golek. Heeh. Saya kan mau manggung ceritanya ada acara ngabuburit walaupun nggak ada buka bersama ya mah. Pasti teteangan di kotak amal eueuh aya ieu. Bapak tuh nyari wayang. Turungan. Kalau kudu tanggung jawab. Orang nggak tahu apa-apa, Mamang yang dari tadi juga. Pandu disebut amang teh disimpan di peti teh lila-lila teuing. Mah jadi ngawujud jelema kieu ieu rieu. Nya apan ai diliarkeun mana naon oge. Sing alasanna naon hayang apa kuring? Tata dulu. Hayang meser kuota. Da wayang oge sarua. Sarua jelema-jelema keneh wayang ge meureun. Tadi dulu, jangan dulu ini. Coba duduk dulu biar enak. Gimana ceritanya? Aduh. Keur lockdown kieu teh lieur. Aya we hirup ieu. Kerasa kerap. Keserap. Ieu teh Ki Dalang Apep. Oh. Ini bisa apa? Kan ieu wayangna. Ki Dalang Apep ieu teh. Jadi hari ini ya kita bakal ngubaran ngaguar budaya urang tentang wayang golek. Oh gitu ya. Jadi dulur coklat, terima kasih yang sudah mengapresiasi, yang selalu menonton atau menyaksikan ya tayangan coklat kita pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Nah hari ini kita akan membahas ya tentang wayang golek. Jadi memang akan banyak sekali episode selama bulan Ramadan ini. Terus tonton ya, jangan lupa bisa disaksikan selain di IGTV, di akun Napak Jagat Pasundan, juga bisa dilihat juga ditonton di YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa di subscribe, udah gitu dibunyiin ring bunyi loncengnya. Nah sekarang beda lagi nih, saya mau ngenalin dulu. Ini ada jaket bomber ya, official merchandise-nya dari NJP. Ada ikat, nih kenalin tumbler ya. Jadi sebagai anak muda kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ini salah satunya, dukung ya. Jadi semua official merchandise itu bisa dilihat di Instagramnya Napak Jagat Pasundan ya. Jangan lupa nanti ada kuis lagi dan juga bagi-bagi THR. Nah sekarang mah sekarang entong lah meeting nu kitu abina lieur. Ya. Nah, gini Mang. Ada peribahasa mengatakan, urang dayeuh dibawa ku mangyana. Udang citanduy mawa awi. Urang reureuh heula ayeuna, ke urang tuluykeun deui. Yuk. Dulur coklat, aya dalang, aya wayang, yang sok terus kan. Sekarang nyambung. Barusan aku googling. Ya. Googling teh naon bisa apal? Ya, abi bisa apal. Ya, nyari di handphone gitu informasi. Ternyata kan Mamang udah ngenalin nih. Ini ada Dalang Apep. Ternyata Dalang Dalang Apep. Ki Dalang Ki Dalang Apep. Hudaya.
dari Sanggar Giri Komara, Iya, Bandung. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi sekarang kita mau belajar wayang golek. Nah, yang pertama nih, Kang. Cuman Wayang golek. Sejak kapan itu ada keberadaan wayang golek di Jawa Barat? kalau setahu saya wayang golek di Jawa Barat mah sekitar pemerintahan Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusuma III. Jadi sebetulnya wayang golek lahir itu munculnya 3 gedean heula. Di top down heula. Oh, orang-orang Di bottom up heula. Jadi orang-orang top heula. Jadi hartosna kieu si kebijakan eta teh dikeluarkan ku R.A. Wiranata Kusuma. Nalika R.A. Wiranata Kusuma teh nanggap wayang kulit di Jawa ditanggap di dalam di kedalaman di Pendopo gitu. pendopo ku R.A. Wiranata Kusuma. Terus anjeunna kagungan ide. Punya ide gimana caranya kalau bisa nggak kalau dirubah pakai kayu. Jadi wayang golek itu gagasan awalnya dari R.A. Wiranata Kusuma. Wah. Bupati Bandung yang ketiga. Kayak sakedap ari ngawitan nama wayang kulit. Wayang kulit. Terus dirobih karena Wayang golek. tapi satu acan karena kayu, nah ninggalna di mana gitu, bet aya wayang. Kaidean R.A. Wiranata Kusuma teh ku wayang cepak. Nah. Nah, wayang cepak teh dari Cirebon. Gitu. Jadi kan asalnya ini kan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Iya. Itu kan terus ke Cirebon, terus ke Priangan ke Jawa Barat gitu, ke Pasundan. Jadi Awalnya ke situ. boleh dikatakan tapi tetap itu asalnya jadi Jawa Barat berarti ya? Kalau wayang goleknya iya, tapi Wayang kalau goleknya ide gagas awalnya itu dari wayang kulit. Harus terinspirasi. diakui, Jadi saling menginspirasi. Iya. Aduh, gitu, Mang. Kalau wayang kayak gini, apa ini terinspirasinya? Nah, iya, wayang Iya mah sabdu. di Astana Anyar ge menak ya. Barang-barang loak. Udah iya weh hayang kapuji wungkul ieu mah pupujieun. Nah, ini Ki Dalang. Cuman Aku kan udah bilang ke Mamang kan kalau Ya. Papi tuh nggak pernah ngasih tahu wayang tuh apa. iya. Sebenarnya jenis-jenis wayang tuh ada berapa jenis sih kalau di Jawa Barat? Sebetulnya kalau untuk di Jawa Barat tidak begitu banyak. Jadi misalkan ada wayang golek, berhubung Cirebon juga termasuk Jawa, Jawa Barat, Barat. wayang sepak kan gitu. Terus ada lagi wayang suluh. Wayang suluh itu wayang-wayang dari awi gitu ya, dari bambu. Itu bisa dijieun wayang, sarupaning wayang seolah-olah eta teh wayang gitu. Karena keterbatasan pada waktu itu. Karena zaman pergolakan sekitar tahun 50, tahun 60 itu kan masih zaman-zaman belum stabil lah Iya, Keur Indonesia. haneutna kita teh meureun baheula mah nya. Haneut apanya? Harengheng. Nah, kalau sekarang Ki Dalang, sejarahnya gimana menjadi seorang dalang nih? Apakah dari dulu ada titisan atau apa gitu? Kebetulan saya keluarga dalang, bapak saya dalang dari Cikampek, Kabupaten Karawang. Jadi mungkin dari lingkungan kalau pulang sekolah suka diajak manggung gitu. Kadang-kadang saking senangnya dari SD tidak masuk sekolah gitu. Ikut manggung, iya. Makanya saya nilainya jeblok terus di SD. Keur belegug om. Tama-tama tara asup. Gitu. Bapak dalang mungkin di situ terbentuk dari lingkungan. Lingkungan membentuk. Nah, kalau kita nih sebagai milenial pengen belajar wayang, basicnya apa dulu yang harus dipelajari? Sebetulnya basic menjadi seorang dalang kan minimal ada punya bakat suara. Jadi, nah misalkan yang prima ini ya, suara gini, ini ada bakat jadi dalang ini. Oh ya? Bener Suaranya nih? iya, Dalang suaranya naon? middle. Jadi nggak cempreng teuing Iya, gitu. iya, Cuma iya. biasanya kalau dalang cempreng teuing, suara tahu cempreng. Kayak ini kan gitu. kayak Mamang Jenger. aku. Jenger Ah, ini iya, mah lumayan rada bariton suaranya. Oh gitu. Tahu bariton? Nggak tahu Kayak apa. kohkol lah suaranya Oh. gitu ya. Oh nya. Nah itu, jadi dalang itu sangat erat kaitannya dengan talent, sangat dengan bakat. Jadi kalau bakatnya itu sangat minim sekali, paling hanya sebatas pengenalan saja terhadap wayang. Berarti itu juga salah satu faktornya
mungkin ada juga ya apa namanya gift Iya, pemberian. pemberian. Iya. Makanya kalau untuk filosofi saya, seorang dalang itu bukan diciptakan tapi dilahirkan. Tuh, gitu. Bukan diciptakan. Kalau Mamang ini malah ngada-ngada. Tapi artinya bukan berarti yang jadi dalang itu mesti anak dalang, tidak juga. Sekarang banyak yang bukan anak dalang tapi karena dia benar-benar sungguh-sungguh manjada wajada, tapi dia bisa gitu mumpuni di bidang itu. Artinya ya itulah jadi yang disebut dilahirkan itu hasil daripada tempuhan proses. Oh, ada prosesnya. Iya. Oh, iya mah. Bakat terah ieu mah. Deuk mah bisa jadi Mang, jangan gitu, tapi kan Diajar segini gitu, juga aku bisa, semangat iya. untuk mengenal budaya. Iya, Mang. yang penting spiritnya. Ya, Mamang tahu nggak spirit? tahu Apa? Jadi spirit teh naonnya bahasa populer, kata populer. Spirit artinya bahasa populer kekinian. Spirit gitu tah. Da baheula mah eueuh spirit. Ayeuna kamari tanggal sabaraha lah aya spirit. Maafin ya, Mamang aku tuh suka gitu kemana aja. Semangat teuing. Insya Allah Iya. saya sabar, mudah-mudahan. Doain ya saya. Kang, berarti kalau dihitung-hitung nih sudah menekuni menjadi dalang sudah berapa lama? Mungkin ada rada aneh saya mah ya gitu. Kan biasanya orang lain mah anak dalang dari kecil itu sudah diajak manggung terus dia langsung manggung gitu kan. Ada dalang cilik gitu. Saya nggak ngalamin itu. Loh? Jadi waktu SMP saya sebagai penonton aja di Cikampek karena di Cikampek itu kan transisi kota lain gitu, lembur lain. Terus keberadaan anak dalang teh kalau untuk zaman sekarang mah dibully. Saya seueuh pisan dibully. Oh, dari dulu juga? Iya. Wah, anak dalang. Wah, iya cenah daharna tinu kayu. Wah, pokoknya dibully habis-habisan. Waktu itu. Makanya saya sering mengisolasi diri sebagai anak dalang teh. Minder dibanding yang lain gitu. Anak pegawai band misalnya yang punya gengsi yang tinggi yang lain mah gitu. Yang anak dalang teh asa hina teh gitu. Berarti ngawitana iraha. Begitu masuk ke SMKI kelas 1 kan saya mah prinsipnya pidi pici datang melihat dan menguasai. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru saya manggung. Wah, Dari 93 itu. cepet berarti segitu ya? Iya, 2 tahun itu Oh, belajar. Mang, cepet, Mang. Ya, Mamang tapi terlalu cepet. Tadi apa di awal? Gitu doang. Iya, da eta mah atuh kapaksa dititah. Ku diri sorangan tapi dititahna. Nah, kalau ngomongin nih kan ada tingkat kesulitan juga berarti ya, Iya, untuk menjadi seorang dalang. Iya. Kalau regenerasi juga sulit diciptakan atau gimana, Kang? Ada tantangan nggak Maksudnya gimana? untuk menciptakan regenerasi dalang? Jadi dalang itu biasanya kalau tidak ada panggilan jiwa dari dirinya itu tidak mungkin akan jadi dalang. Gitu. Artinya kalau dia ada kesadaran diri terus kan banyak sekarang juga yang dari daerah-daerah Bogor yang bukan anak dalang, bukan siapa-siapa karena mengakses informasi yang sangat mudah. Betul. Jadi tehir teu walahir lain anak dalang lain anak seni oge harayang jadi dalang dan itu sekarang renung. Renung itu bagaikan jamur di musim hujan. Oh, berjamuran, bertumbuh. Iya, tumbuh. Berarti, Dan aduh. itu Semakin tumbuh semakin ditahnya. Diala. Dan itu untuk regenerasi mudah-mudahan tidak akan padam untuk dunia pedalangan. Amin, Akan semakin banyak. Tuh, ya. Jadi dulur coklat ternyata alhamdulillah wayang golek itu masih digemari. Bahkan untuk regenerasi ternyata menurut Kidalang juga ya oke lah ya, bagus. Pokoknya antusias. Jadi tetap terus dukung ya untuk kesenian wayang golek. Gitu Nah, mah. eta ngadukung mah hiji we heula. Apa? Resep nonton nanggap. Nya. Nah, Terus tah iya sih. eta. Karena aku masih inget ya kalau aku kan tinggal di komplek. 17 Agustus kan biasanya suka ada kesenian. Wah, anak komplek dong. Iya. Kan nggak pernah aku tuh bikin pagelaran wayang. Pasti kan Iya, undangnya pasti. Iya, bikin iya, konser gitulah anak-anak band gitu. Tapi kalau sekarang susah juga sih nyari-nyari pertunjukan wayang ya Kang ya. Sebetulnya sih memang untuk pagelaran yang wayang gelar, wayang purwa yang tradisional banget itu kan memerlukan panggung yang besar, terus biayanya tinggi gitu. Tapi kan sekarang ada alternatif-alternatif
Kalau misalkan dalam sepak bola kan ada futsalnya gitu kan. Iya. Gitu kan. Wayang golek juga sama sebetulnya wayang golek itu fleksibel. Bisa semalam suntuk, bisa 5 jam, bisa 3 jam, bisa 1 jam, bahkan bisa setengah jam. Oh, gitu. Gitu. Cuma istilah saya hanya disebutnya teh wayang minimalis lah, jadi nggak semua perangkat gamelannya dibawa gitu, semua peralatan nggak gitu. Berarti jadi, wayang tuh menyesuaikan dengan zaman. menyesuaikan dengan zaman, selalu berdialog dengan zamannya. Justru itu salah satu bukti bahwa karena dalang itu selalu berdialog dengan zamannya, maka seni wayang golek itu masih tetap eksis sampai sekarang. Zaman seperti apapun akan tetap eksis. Insya Allah. Berarti yang harus berkreatif tuh dalangnya. Tidak ada hari tanpa inovasi. Wah, keren, Mang. Gitu Ada kalau pisan ngobrol. tuh. Enak, kalau Mamang kan ngejelasinnya kemana-mana nggak jelas. Naon oge atuh kudu aya ahli nah. Ahli. Lamun di non di ieu kan kalain ahli nah, dibikeun kalain ahli nah, tunggu nya. Tunggu naon tah? Tunggu we sampai kapan beres gitu. Nah, ini ya, juga ingetin lagi untuk Dulur Coklat sekali lagi, ini perbincangannya sangat menarik ya, tapi jangan lupa untuk selalu di follow Instagram, dilihat feednya ya, karena banyak sekali ya, contohnya sosial merchandise nih keren-keren. Jadi harus dilihat terus, pokoknya pantengin dan jangan lupa di YouTube channelnya di subscribe di Napak Jagat Pasundan Official. Nah, ada lagi peribahasa. Kembang jeng-jeng dibawa kumang agah. Iya, Kang Ade mawa kawat kaceela. iya, Mang Junjun anu gagah. iya. Bade istirahat heula. Alah. Iyo, dulur coklat sadayana, mangga, beri ka mana we tamanya teu langkung. Mangga, Prim. Kang, kita terusin lagi, Kang. Siap. Nah, kalau yang aku tahu ya, Nuhun. kan wayang tuh hiburan. Iya. Tapi sebenarnya asal muasalnya apa sih wayang tuh? Jadi wayang itu pengetahuan saya masuk ke Nusantara mulai abad ke-3 Masehi juga udah masuk. Cerita itu. Nah, gitu kan. Kalau Islam kan sekitar abad ke-7 udah masuk. Prabu Haryang Kancana yang dari Panjalu, Kawali. Iya. Itu kan cirinya ada pedang Julpikor di sana. Kalau Hindu itu sebelum Masehi juga katanya sudah ada. Tapi belum masa penyebaran Hindunya. Jadi pada zaman itu sekitar abad ke-12 kan tidak ada hiburan tuh. Nah, orang-orang Hindu ini ingin menyebarkan agamanya melalui hiburan wayang. Cuma jangan dibayangin kayak wayang kulit seperti sekarang. Oh, yang rame-rame gitu. Dulu mah berupa pratima. Pratima itu kayak batu-batu menyerupai orang, menyerupai manusia. Jadi misalkan ngariung kieu batu-batu pratima. Ini seolah-olah hidup. Ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Gitu. Ketika Raja Erlangga abad ke-12 di Kediri itu dirubah menjadi wayang beber. Jadi pakai kulit terus dipakai gambar. Jadi sedang di keraton, ini ngomong ini menceritakan ini, tapi digambar aja itu. Dia menceritakan. Kalau dulu mah mungkin itu berbondong-bondong ya nontonnya karena tidak ada hiburan yang lain. Pada waktu itu kalau nggak salah belum ada elektron kalau nggak salah ya. Jadi kalau elektron sudah ada mungkin hiburan wayang banyak kalinya jalan gitu. Itu mungkin kan gitu kan. Iya. Nah, justru waktu itu orang banyak nonton, terus kebetulan yang jadi rajanya Erlangga itu agamanya Hindu. Dia ingin menyebarkan agamanya lewat hiburan itu. Ceritanya Ramayana Mahabharata. Iya. Nah, oleh anaknya Sungging Prabangkala
Jadi disempurnakan lagi gambarnya. Jadi gambar manusianya itu sangat mirip, realis. Nah, setelah era Hinduistik Majapahit itu mulai runtuh, kan Kediri diteruskan sama Majapahit dan sebagainya, Islam di situ masuk. Berhubung Islam di dunia Islam itu tidak mengenal bentuk manusia, nah dirobahlah dari bentuk yang manusia itu menjadi bentuk yang imajinatif gitu. Makanya wayang kulit kan jauh sekali dengan bentuk manusia. Tangannya panjang, hidungnya lancip. Nah, ketika di wayang cepak sama ininya cepak itu tidak sangat jauh dengan tubuh manusia. Wah, gitu. Begitu juga wayang golek juga yang merah, cepot merah, rahwana merah, gaca biru gitu ya. Terus ada yang oranye, mungkin dia dari Jackmania bukan tenyaho lah pokoknya. Pokoknya intina waktu itu teh semuanya imajinatif, tidak ada yang menyerupai manusia. Oh, jadi dasarnya lahirnya tokoh-tokoh wayang tuh itu mah imajinasi dari apa? Karuhun ya? Bukan karuhun. Apa ya nyebutnya? Jadi hebatnya para wali dulu, jadi dia membuat filosofi. Misalkan angkara murka dilambangkan dengan merah. Cepot yang sabalong bentor nyarita kuberem. Merah juga, tapi beda makna dengan rahwana gitu. Gatot Kaca biru, itu biru sebagai lambang kegagahan, keberanian. Dharma Kusuma putih warna ininya, bukan topeng itu, imajinasi. Gitu. Jadi sebetulnya robahlah Hinduistik itu menjadi visi-visi Islam masuk di situ. Karena wayang itu media. Nah, gitu. Gitu. Jadi cuma makanya dulu ada Trikara Padalangan, Trikara Dharma Padalangan itu yang satu yang pertama adalah nilai edukasi, yang kedua informasi, ketiga hiburan. Kalau sekarang terbalik, hiburan dulu. Iya. Edukasi baru. Kan sekarang informasi. wayang golek tuh hiburannya sampai semalam suntuk ya? Iya. Dari dulu juga kayak gitu, Kang? Iya, tapi kan sekarang juga sampai sekarang yang unsur ketiga ini masih tetap kental. Cuma hiburannya misalkan 60%. Nah, nilai-nilainya, edukasi informasinya sekian persen sampai 100% gitu. Jadi itu tetap utuh sampai sekarang. Makanya kami khususnya saya dalang yang tradisional itu ingin melestarikan, ingin mempertahankan sebagai nilai-nilai itu tidak hilang walaupun zaman seperti sekarang era digital ini. Gitu. Betul. Sekedap tadi nyebatkan dalang tradisional, berarti ada dalang moderna. Ya justru dalang-dalang modern itu tumbuh karena alternatif itu. Misalkan dulu zaman layar tancapnya orang-orang berbondong-bondong nonton film-film yang film-film silat, kalau luar ilmu gitu kan. Makanya dalang waktu itu berdialog dengan zamannya, keluarlah tokoh-tokoh misalkan dia bisa menghancurkan gunung, ada wayang teknik dulu. Oh gitu. Jadi ada petasan, ada apa, gunungnya bisa hancur, pohonnya bisa, nah gitu, ada tembakan. Tapi berhubung sekarang sudah era digital, sudah lebih maju, itu dengan seiring waktu ditelan sama zamannya, itu sudah tidak ada lagi. Tetap aja wayang yang konvensional, yang biasa itu yang tetap lestari. Yang penting ada apa dasar-dasarnya 3 unsur itu tiga ada unsur edukasi, informasi, dan juga hiburan. Iya. Terlepas itu nanti seperti apa ya itu masa saja ya Kang Iya. ya. Nggak bakal dimarahin, pakemnya tuh itu. Mang, jadi Mamang jangan suka main-mainin kayak Mamang nih sekarang. Mamang jadi tokoh apa? Arjuna tuh gagah. Masa Playboy. Oh, saya mau lurusin nih. Apa? Arjuna itu tidak playboy. Tapi Jadi gini, Arjuna itu kan sosok yang sangat sempurna. kasep gitunya. Kasep malempering koneng, berilmu tinggi. Ketika dia berguru kepada suatu pandita, dia punya anak. Si pandita itu ini langka punya kayak orang seperti ini, berilmu ya tampan, udah nikahin aja anak saya. Oh gitu. Jadi seolah-olah Arjuna itu dipaksa untuk nikah dengan anak-anak yang dia gurui. Begitu. Berarti persepsi playboy itu atau kata anak sekarang tuh kalau teman-teman aku bilang fuckboy. Bukan Mang, salah. Ya, tapi tenan naon Jadi Arjuna nama itu tidak playboy, itu aja. teu merasa playboy, tapi kan si pos di nulain gitu. Iya. Lupa kok Padahal ada lagunya ya.
Arjunanya buaya. Sanes gitu. Buayanya yang ininya. Oh, iya, iya. Arjunanya kan enggak sebetulnya. Iya ya, gitu. bener juga ya. Nah, berarti sekarang kalau di era digital mah udah dijelasin juga ya. Kalau ya menyesuaikan aja lah ya. Sekarang mah nggak usah terlalu. Cuma memang tidak setiap dalang dibekali atau punya inisiasi untuk di panggung itu. Misalkan impian saya ya. Di belakang itu ada background yang multimedia. Jadi ketika ada lagu-lagu, si penonton itu bisa melihat di belakang, terus ada mozaik apa di belakang, itu kan lebih bagus lagi sebetulnya. Dan itu belum ada yang mencoba. Jadi salah satu dalang sekarang kan lighting udah semua dalang pakai lighting. Oh gitu Kang Irlan? Iya, kalau dulu mah enggak, itu baru sekitar 4 tahun ke belakang, itu belum lama. Ya berarti ada kolaborasi Iya, lagi, kolaborasi. teknologi. Sound systemnya yang hebat. Kalau dulu mah kan sound system asal-asalan. Ya paling juga ditunjukin toa, panggungnya gitu. juga kan bawahnya suka pakai drum gitu kan? Ini pakai drum gitu. Kayak kena minyakan ya Pasti kalau sekarang mah ya ngikutin zaman ya. Cuma multimedia itu belum dicoba. Jadi sedikit-sedikit masyarakat sekarang, masyarakat Jawa Barat kan yang pencinta penggemar wayang itu ada yang namanya kelajiman. Keilaharan. Kelajiman itu misalkan dalang itu harus seperti itu, harus seperti ini. Kalau bukan gitu, bukan wayang nih. Kita untuk mendobrak itu harus pelan-pelan. Kalau saya istilahnya seperti halnya mengadaptasi ikan yang dari laut ke ikan tawar. Oke. Air laut ke tawar kan, kalau misalkan di akuarium gitu ya, ini ikan yang dari laut gitu kan diambilnya 1 liter sehari, ganti sama tawar. Tanpa terasa dia itu udah air tawar. Sama halnya orang-orang fanatik wayang. Jadi harus pelan, nggak bisa frontal gitu, harus dirubah semua. Wah, udah gitu. Nah, ternyata ya dulur coklat. Jadi sekali lagi butuh kolaborasi, kemudian juga ya harus ngikutin zaman lah. Maksudnya nggak usah terlalu pakemnya, memang harus ada ya. Tapi jangan lupa kalau zaman juga udah berubah, kita harus menyesuaikan. Biar apa? Biar anak mudanya juga bisa ngikutin ya, kayak kita lah ya. Akhirnya mau tahu kan apa itu wayang golek, dan barusan juga udah banyak informasinya. Nah sekarang kita mengingetin lagi ya, untuk dulur coklat ini ada kadedeh ya. Kadedeh dari coklat kita untuk 4 orang pemenang. Kela tadi kadedeh carana kumaha? Iya, nanti dijelasin dulu Bang ya. Nah, untuk kadedehnya ada hadiah untuk 4 orang ya. Ada yang pertama jaket bomber, kemudian yang kedua ketiga dapat voucher Rp100.000, kemudian yang keempatnya mendapatkan 1 buah polo shirt. Seperti apa? Nanti ikutin terus episode ini, dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagramnya Napak Jagat Pas Sunda. Iya, pokoknya kia lah. Margahayu Raya, Margahayu. You ya you. Iya. Dulur coklat, mangga aina urang kuis. Hehehe, waktunya kita kuis. Dan sekarang kuisnya untuk episode di Wayang Golek ini langsung dari Ki Dalang. Mangga Kang. Kuisnya gini pertanyaannya. Semar itu kan sebetulnya ada di dunia dalam cerita pewayangan itu sedang menyamar. Sebetulnya Semar itu siapa nama aslinya? Nah, nama asli dari Semar itu siapa?
Kai ya. Tetap. Berarti udah jelas ya Dulur Coklat siapa nama Saya kasih clue. Apa itu? Sang Hyang titik-titik. Udah makin mudah lah pokoknya Dulur Coklat ya jawab nanti. Jangan lupa selalu pantengin Instagram dari Napak Jegar Pasundan. Di situ ada kuis, juga ada official merchandise seperti yang saya pakai ini jaket bomber sama ikat dan juga ini nih. Tuh. Wah, ini keren nih. Tumbler ya. Ini limited edition. Nggak semua orang punya, terbatas ya. Jadi pantengin terus ya Instagramnya Napak Jegar Pasundan dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube-nya. YouTube channel dari Napak Jegar Pasundan official. Kan? Ya. Penasaran loh. Papi aku tuh nggak pernah ngajakin aku nonton wayang. Wah, dosa tuh. Masa sih? Kalau bahasa saya gitu, orang Sunda, apalagi sampai SMA belum pernah nonton wayang, wah itu dosa besar. Ya tuh, Kang sekarang boleh ya tampil ya? Liatin lah cara mainnya. Cuma peragaan aja kan? Peraga. Oke, siap. Nah, ini juga untuk Dulur Coklat ya sebagai ya ngubaran ya untuk mengobati kekangenan kita dengan wayang golek. Nih, Ki Dalang, Apep lagi siap-siap mau mainin wayang. Apakah Mr. Junjun selaku jadi Arjun Jun bakal dimainkan oleh wayang? Kita nggak tahu. Mual bisa, kan panyogokna pondok. Ayo mah panjang. Panyogokna. Nah, ini nih. Ini kalau di Jawa Barat udah pada tahu ini maskot daripada wayang cepot. Cepot. Nama lainnya adalah Astra Jingga. Astra Jingga. Kalau di Jawa disebutnya Bagong. Bagong. Iya, tapi bukan bagong-bagong, bukan bagong dalam pengertian dalam bahasa Sunda, bagong dari Jawa. Tapi ini cepot, gurubug, gurubug cepot juga, nama-nama lainnya gitu. Cepot. Nah, kalau sekarang kan udah dimodifikasi, ini kan dipopulerkan sama Pak Asep Sunandar, cepot itu bisa ungguk gitu, supaya lebih mirip manusia dari kejauh. Ay dulu mah. Ya, kayak Aduh. Nah, gitu kan. Tapi kalau kapungkur henteu ungguk kieu henteu. Henteu. Malahan rada tungkul kieu. Kieu terus rada diunggeukeun gitu. Beda-beda. Oh, jadi ieu nya mirip pisan gitu nya. Miripis kumaha Mirip. maksudnya? Kalau cepot tuh yang selalu identik sama bodor ya? Ya, cepot itu periang, humoris. Jadi kadang-kadang kalau lagi nonton wayang cepotnya lama keluar, itu sok nyorowok, cepotnya mana oi? Gitu. Jadi pengen cepet-cepet cepot keluar. Udah coba-coba kita mainin pertunjukan wayang ya. Nah, misalkan gini, ini lagi jalan kan gitu kan, ini dasar-dasar gitu kan. Jadi ketika orang udah lihat, oh ini cepot teh, iya bener ini juga jelema leumpang, nah itu baru ngawayang. Tah etanya hesen, nu hesen nama eta. Ngawayang itu sudah tidak melihat bahwa ini kayu, bahwa ini adalah enggak, tidak hidup seolah-olah hidup gitu. Seperti ya, punya nyawa. punya nyawa. Ini nah, kan punya apa? Seolah-olah punya kaki kan gitu. Nah, euy. Hei, cepotnya namina. Kemarin bahasa ngabangsat dia teh nya. Di Indomaret ya. Pan dipiwaran ku akang atuh. Nah gitu, jadi, nah misalkan di sini gitu kan, nah sih, macam kepret kuing sih, Galak juga cepot. bisa, kayak orang aja bisa kan, bisa humoris, bisa nangis kalau dia lagi kabung bulengan, lagi kasmaran gitu kan. Kabung bulengan. Iya. Nya atuh aya ieu teh pan carita ieu teh Astra Jingga naon Rarabi. Aduh sedih. Nah kalau ini apalagi nih Kang? Ini tokoh Oh nggak ada mukanya Kang? Ah, iya pan ditutupan heula. Tah ieu teh adi lanceuknya. Nah, itu Adi Lancek, adik kakak, eta tetanggaan ieu. Tadua ya ge wayang. Nah, jadi kalau lagi jalan berdua misalkan gini kan gitu. Kamana? Kok itu urang neangan ke tajil. Oh wayang juga puasa ya? Puasa terus wayang mah. Kan gini. Aduh, pak kaleng-kaleng. Sweet wiu. Kan gitu. Sama pamaget oi.
Kang, saya boleh nanya juga sambil Ya, nanya ya? boleh. Itu biasanya di pinggir-pinggir gitu banyak wayang, memang harus pakemnya seperti itu atau enggak? Oh, ketika pagelaran Itu Iya, kan pagelaran. termasuk karena awalnya memang seperti itu. Selain dari dekorasi, itu sudah menjadi kelaziman, keilaharan. Kalau di Sunda mah kailaharan. Jadi mun teu aya wayang di pinggir teh asalain ngawayang. Oh. Itu pernah waktu itu juga diganti dengan gambar gitu ya. Misalkan gambar wayang aja dia wayangnya nggak enak gitu. Terus ada berfilosofi juga ternyata itu teh. Filosofi yang sangat dalam. Kan ini jagat, ini wayang. Wayang itu menghadap ke dalang, kan gitu. Itu menceritakan tentang alam ruh. Alam ruh yang ada di sana. Semua di alam ruh menghadap kepada Tuhannya. Ketika si Tuhan itu mau menyuruh atau menghidupkan ruh itu harus keduniakan, semua orang yang ada di dunia tidak akan tahu siapa yang akan dimasukkan ke ruh itu. Dan semua penonton tidak ada yang tahu siapa yang akan dimainkan kecuali dalangnya. Nah, filosofinya seperti itu. Waduh, dulur coklat ya. Ternyata dalam banget. Wayang golek itu bukan hanya sekedar pertunjukan. Jadi ya memang harus bisa menjiwai ya. Nah, kalau ini si Cepot Dawala Ya. asli produk ini ya, bangsa urang Jawa Barat. Iya mah hasil karya pituin Jawa Barat. Nah, kalau yang diunggulkan kieu yang mempopulerkannya Pak Asep Sunandar. Ya. Makanya hampir semua sekarang dalang-dalang hampir 85% wayang cepotnya sama seperti beliau almarhum gitu. Jadi ini hasil kreasi yang ya kita mah hasil dalang-dalang junior mah hanya tinggal Meneruskan. menikmati lah Oh, gitu. Iya, karena itu yang namanya ini kan bukan berarti tidak ada pertentangan dulu, ada pertentangan dulu. Cepot, oh itu pamali, wah itu kawalat dan sebagainya. Karena padahal ini inovasi. Kang, ada rencana untuk memodifikasi atau membuat karya dengan tokoh lain nggak, Kang? tah eta Maksudnya setuju seperti pisan. apa? Ya mungkin penciptaan tokoh baru gitu dari Akang gitu, apa gitu? Kayaknya kalau untuk cepot itu sekarang gini, saya mau nanya dulu, bentar ya. Bentar ini pertanyaan. Tahu nasi goreng kan? Tahu? Dari kapan tahu nasi goreng? Semenjak Ainu dagang. Misalkan sudah beberapa lama, beberapa tahun kan, ada perubahan apa di nasi goreng? Ya paling cuma nambah topping-topping. Sama wayang juga. Kalau udah nasi goreng segitu, puncaknya ya udah segitu. Pernah lihat bakso pakai bonteng nggak? Pernah, Bi? Bakso itu ya udah segitu. Kalau pakai bonteng bukan bakso lagi namanya. Wayang itu ada sesuatu hal, bukan artinya stagnan gitu. Oh gitu. Nah, ya kalau wayang segitu ya udah wayang seperti makanya itu udah dirubah seperti ada wayang anu, tetap aja wayang yang tradisi itu yang digemari oleh masyarakat sampai sekarang. Karena originalitas itu sangat mahal, Sangat penting ya. sangat penting. Nah, ini sampai apa? Kang Apep Ya, kan dari ini katanya dari wayang golek aja bisa mendunia, betul itu Kang? bukan mendunia atuh ya. Tos kaditu kadieu lah. Hasil perjuangan dari merintis pedalangan itu ada yang menghargai lah gitu kan. Kalau bukan kehendaknya juga saya tidak bisa apa-apa. Nah, saya juga kadang-kadang kalau di luar negeri, alhamdulillah ke Perancis sudah 3 kali dari ngawayang gitu ya. Naik menara Eiffel, pernah naik menara Eiffel kan? Oh, nya pernah, Bi. Itu dari hasil ngawayang gitu ya. Bisa ke Amerika gitu, ke White House itu dari wayang gitu. Wow. Jadi artinya apapun kalau kita istiqomah, kita konsisten di situ dan sampai ke garis finish, walaupun saya tidak merasa garis finish ya belum ya, masih terus belajar. Ya insya Allah akan dihargai, akan ada yang orang yang menghargai. Pasti akan selalu Iya. ada ya. Duh, jadi untuk dulur coklat tuh ya, yang penting kita konsisten ya. Apapun yang dilakukan karya itu harus selalu konsisten. Itu kuncinya. Istiqomah ya. Nah, kalau untuk Kang Apep nih, Ya. harapannya apa Kang untuk ya perwayangan golek di Jawa Barat? Kayak punten sanes perwayangan. Apa tuh? Pewayangan. Oh, beda. Benten.
Ai perwayangan mah tentang wayang, jenis-jenis wayang. Kalau pewayangan mah apa yang terkandung di dalam wayang. Waduh, ini fungsinya anak muda. Ada program pojok NJP ngubaran, ngaguar budaya orang tuh kayak gini, ternyata beda. Apa Kang? Insya Allah mencerahkan, insya Allah. Ya. Tapi di dalam dunia pedalangan gitu, dan dunia wayang. Begitu. Apa tuh Kang harapannya untuk mungkin ya pewayangan, pedalangan gitu? Jadi mudah-mudahan yang sekarang dalang-dalang muda itu banyak bermunculan di setiap daerah gitu kan, banyak sekali. Itu bisa terwadahi. Misalkan sekarang kan TV-TV yang enggan ya nayangin wayang gitu. Kalau dulu masih ada di salah satu TV swasta yang nayangin wayang, sekarang nggak ada pisan. Oh nggak ada? Nggak ada. Tapi alhamdulillah ya, iya, sama justru. coklat kita sekarang justru itu program, saya mah sangat mendukung. Apalagi kalau misalkan nanggap wayang sepenting jemputnya gitu. Ada roadshow, dalang nama bisa dipapai, tapi kan itu ikut melestarikan juga. Soalnya wayang di antara kesenian yang ada di Jawa Barat paling lama umurnya wayang sampai sekarang. Begitu. Dengan berbagai filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngawayang tanda petik ya, hanya mencari sesuap nasi saja gitu. Tapi kita juga ingin memanusiakan manusia, di dalamnya ada nilai edukasi, informasi, dan hiburan. Jadi tidak semata-mata hiburan saja. Kalau yang saya lihat yang lain itu hiburannya itu lebih kental hampir 90%. Yang lain-lainnya itu 10%. Kalau wayang kan enggak gitu. Nah, Kang, ini pesan nih ya untuk Akang melihat saya gitu ya yang baru tahu. Kemudian juga untuk dulur coklat juga yang sedang menyaksikan. Ya. Pesannya apa nih dari Akang? Untuk kaum milenial, sebetulnya saya sebagai dalang praktisi dalang wayang golek Jawa Barat, entong bawaan, entong ngerasa kuno lah nonton wayang gitulah. Sebetulnya tidak suka itu karena tidak kenal, tak kenal maka tak sayang gitu. Itu makanya untuk ke Ais Pangampi, ke para pejabat, papayung gitu ya. Bisa ada program-program yang wayang masuk sekolah, itu kan bentengnya dari sekolah. Anak-anak milenial juga kan jangan salahkan mereka juga karena mereka tidak sayang kepada budayanya karena tidak ada yang mengenalkan. Coba kalau dikenalkan ke sekolah-sekolah atau ke anak muda gitu ada segmen tertentu, wayang itu bisa diadaptasi dengan berbagai kemasan tertentu disesuaikan dengan dunianya gitu kan. Misalkan wayang gamelannya dikombain dengan home band misalkan gitu. Terus wayang nanti dikolaborasi dengan penyanyi dan sebagainya, itu wayang akan lebih dikenal lagi. Gitu. Gitu ya dulur coklat. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kamu harus kenali ya apa itu budaya kamu. Jadi alhamdulillah kita sekarang sedang menyaksikan coklat kita pojok NJP ngubaran, ngaguar budaya urang, dan selalu tonton terus semua episode ya yang selama di bulan Ramadan ini bisa disaksikan itu di Instagramnya Napak Jagat Pasundan, dan juga jangan lupa banyak hadiah-hadiah kuis-kuisnya ya, sampai dengan nanti THR juga ada. Pokoknya pantengin terus ya sampai official merchandise juga ada di Napak Jagat Pasundan di Instagramnya. Jangan lupa di subscribe ya YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan official, dan kita akan lanjut lagi nanti ya masih di episode yang lainnya di coklat kita pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang.